Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuriza Ferdiana, NPM 1710113006, ingin menjelaskan mengenai budaya perusahaan atau biasa disebut dengan kultur korporat. Korporat kultur. Jadi budaya perusahaan itu apa sih? Budaya perusahaan adalah keyakinan, nilai, kepercayaan, norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Jadi biasanya budaya itu dilakukan dan diikuti oleh orang-orang yang di dalam perusahaan seperti itu ya. Jadi budaya itu memberikan kerangka acuan umum bagi anggota perusahaan yang dapat digunakan untuk menafsirkan peristiwa dan fakta di lingkungan perusahaan. Budaya ini pun mengirim pesan kepada orang-orang di dalam atau di luar perusahaan tentang bagaimana bisnis dilakukan. Nah, budaya ini tuh berakar kepada tujuan, berakar kepada strategi, berakar kepada struktur, dan pendekatan organisasi terhadap tenaga kerja, kemudian terhadap pelanggan, investor, dan komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, budaya merupakan komponen penting dalam keberhasilan dan kegagalan utama sebuah bisnis. Di sini konsep yang terkait erat adalah etika perusahaan dan citra perusahaan. Etika perusahaan menyatakan nilai-nilai perusahaan, sedangkan citra perusahaan itu merupakan persepsi publik terhadap budaya perusahaan. Pastinya di sini budaya perusahaan yang satu dengan yang lain itu berbeda ya. Jadi apa sih faktor yang membedakan budaya satu perusahaan dari yang lain? Jadi kan setiap perusahaan memiliki budaya yang bervariasi karena perbedaan dalam nilai-nilai bersama dari organisasi, kemudian tingkat hierarki, kemudian perbedaan latar belakang karyawan dan orientasi perusahaan. Jadi faktor-faktor ini tuh membentuk karakteristik budaya masing-masing perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Lailatul Wahidah, NPM 1910103103. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai budaya dan etika. Seperti yang kita ketahui, etika merupakan standar atau moral yang menyangkut setiap studi mengenai hal yang baik atau yang buruk dan hal yang benar atau yang salah. Untuk bisnis sendiri merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan atau laba bagi organisasi tersebut. Nah, untuk etika bisnis sendiri telah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa etika bisnis merupakan keseluruhan aturan-aturan mengenai etika yang mengatur semua hak dan kewajiban produsen dan karyawan, serta etika sendiri harus diterapkan atau dipraktikkan dalam bisnis atau perusahaan. Nah, mengenai budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan setiap kebiasaan atau semua kebiasaan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan di mana kebiasaan tersebut dapat dijadikan pembeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Selain itu, budaya perusahaan bisa dijadikan sebagai penentu norma-norma, harapan-harapan yang digunakan untuk menentukan keputusan mana yang akan dibuat dalam perusahaan tersebut. Nah, apa sih peran budaya perusahaan dalam etika bisnis? Apa yang dimainkan budaya perusahaan dalam etika bisnis? Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya perusahaan merupakan nilai dan norma yang membimbing tindakan setiap karyawannya. Selanjutnya adalah aturan hukum etika. Ketika sebuah aturan hukum merupakan petunjuk yang tidak lengkap bagi pengambilan keputusan yang etis, disitulah budaya perusahaan dapat dijadikan sebagai faktor penentu sebuah keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap perusahaan bisa memahami budaya dalam perusahaan tersebut sebagai pertindakan dari semua tindakan perusahaan untuk mendorong, membentuk, dan mengambil sebuah keputusan. Nah, mengenai kebiasaan sendiri. Kebiasaan bisa kita peroleh dari pendidikan. Pendidikan di sini bisa diperoleh dari semua lingkungan sosial, mulai dari lingkungan keluarga, agama, masyarakat, budaya keseluruhan, hingga lingkungan pekerjaan. Berbicara mengenai lingkungan tersebut, berarti kita berbicara mengenai budaya perusahaan yang etis. Dampak dari budaya perusahaan yang etis tersebut bisa memberikan dampak secara langsung dan praktis bagi laba atau hasil akhir dan perusahaan. Nah, selain itu juga bisa menghambat atau mencegah kerugian yang akan dialami dari perusahaan tersebut. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Anissa Mayang dari kelompok 11 akan melanjutkan penjelasan mengenai budaya berdasarkan
kepatuhan dan budaya berdasarkan nilai. Jadi pada tahun 90-an terdapat kesadaran mengenai perbedaan tipe budaya organisasi. Nah, di sini terdapat dua tipe budaya organisasi di dalam perusahaan. Yang pertama budaya berdasarkan kepatuhan, yang kedua budaya berdasarkan nilai. Nah, yang pertama budaya berdasarkan kepatuhan. Di sini budaya menekankan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini etika dapat terbentuk dari aturan yang telah ditetapkan. Karena peraturan tersebut harus bisa dipatuhi oleh semua internal di dalam perusahaan. Dengan mematuhi atau menjalankan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ada, maka etika di dalam perusahaan tersebut juga akan menjadi sesuai dengan harapan perusahaan. Jadi dalam budaya berdasarkan kepatuhan ini akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat dilakukan di dalam perusahaan, seperti contohnya karyawan yang terlambat datang, lalu karyawan kurang disiplin, kemudian karyawan cepat pulang dari jam kerja yang telah ditentukan, lalu tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian untuk budaya berdasarkan nilai, nah di sini budaya di dalam perusahaan memperkuat seperangkat nilai atau norma di dalam perusahaan dibandingkan seperangkat peraturan yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini perusahaan tersebut sudah memiliki nilai-nilai yang sudah ditumbuhkan di dalam perusahaan. Nah, nilai-nilai tersebut bisa diikuti atau diteladani oleh para internal untuk bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, budaya berdasarkan nilai ini bisa dicontohkan seperti budaya senyum sapa salam, kemudian sopan santun dan sebagainya. Di situ akan membentuk sebuah etika yang baik atau yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya bab mengenai kepemimpinan etis dan budaya perusahaan. Nah, di sini kepemimpinan itu merupakan perilaku seseorang individu dalam memimpin sebuah kegiatan di dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini pelaku utama atau aktor utama dalam kepemimpinan yaitu seorang pemimpin di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, di sini kepemimpinan etis itu berarti pemimpin yang harus bisa mendukung dan memberikan teladan perilaku etis yang baik secara jelas, nyata, dan tidak ambigu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, ketika para pemimpin itu melakukan kesalahan seperti melalaikan tugas-tugasnya, lalu melakukan ketidakadilan, kemudian memperlihatkan perilaku yang buruk, maka pesan yang dapat ditangkap oleh para internal dan lain pun kesannya sangat buruk, etikanya sangat buruk dan tidak menjalankan etika yang sudah ditetapkan di dalam perusahaan itu. Sebaliknya, ketika seorang pemimpin itu jelas atau nyata menempatkan perilaku etikanya, para internal pun akan selalu meneladani dan berusaha meniru. Jadi menurut sebuah penelitian, ada sifat dasar kepemimpinan yang etis, yaitu menekankan atau pemimpin itu selalu berorientasi pada orang atau kepada karyawannya atau pada internalnya. Nah, di sini sifat itu seperti kemauan menerima ide baru, lalu mau mendengarkan, terbuka, kemudian yang lebih tradisionalnya seperti integritas, memiliki kejujuran, sikap dapat dipercaya. Nah, yang terakhir dalam prosesnya para pemimpin itu
para pemimpin yang etis itu selalu menunjukkan kepeduliannya terhadap orang lain seperti pada karyawan, pada pemegang kepentingan eksternal. Jadi di sini pemimpin yang etis pun harus selalu mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri, karena pemimpin itu adalah contoh atau teladan bagi